Kalian pernah mikir nggak sih, apa yang bikin satu karakter game itu jadi ikonik banget? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas seni dan ilmu di balik penciptaan karakter-karakter keren itu. Terus apa sih bedanya? Kenapa ada karakter yang jadi legenda, tapi ada juga yang ya cuma sekedar pixel yang kita gerakin sebentar terus lupa? Jawabannya ada di tujuan pembuatannya. Karakter-karakter yang hebat itu dirancang dengan fungsi yang super jelas. Dan sekarang kita akan bongkar prosesnya satu persatu. Jadi, sebelum seorang seniman mulai menggambar, bahkan sebelum bikin satu goresan pun, mereka harus nentuin dulu 3 peran paling dasar dari si karakter ini. Nah, 3 tugas inilah yang jadi cetak birunya. Jadi fondasi buat semua keputusan desain yang diambil nanti. Yang pertama, karakter itu harus jadi kendaraan utama buat gameplaynya. Kemampuan unik mereka, entah itu lompat lebih tinggi atau lari lebih cepat, itulah yang bikin cara mainnya jadi khas dan strategis. Kedua, soal genre. Penampilan dan feel dari si karakter harus nyambung banget sama genrenya. Misalnya, pahlawan yang kelihatan tangguh buat game aksi atau karakter pemandu yang ramah buat game edukasi. Harus pas. Dan yang terakhir, tentu aja, tugas penceritaan. Setiap karakter, dari protagonis sampai antagonis, bahkan karakter pendukung, semuanya punya peran penting buat jalanin cerita gamenya. Oke, cetak birunya udah ada, sekarang kita masuk ke bagian visualnya. Dan langkah pertama ini bisa dibilang yang paling krusial, siluet. Kenapa siluet penting? Karena siluet yang kuat itu bikin karakter langsung dikenali, bahkan cuma dari bayangannya aja. Coba deh, kalian pasti kenal Mario atau Sonic kan? Cuma dari bentuk bayangannya doang. Bentuk dasar ini juga ngasih sinyal kepribadian loh. Bentuk yang besar dan banyak sudut tajam biasanya ngasih kesan kuat, tangguh, bahkan berbahaya. Sebaliknya, bentuk yang kecil dan membulat itu kesannya imut, ramah, dan nggak mengancam. Oke, bentuknya udah dapat nih. Sekarang, kita kasih nyawa dengan nambahin lapisan kepribadian lewat warna dan ekspresi. Percaya deh, warna itu bukan sekedar hiasan. Ini tuh semacam jalan pintas psikologis. Pemilihan warna itu disengaja banget buat langsung ngasih tahu sifat si karakter ke kita para pemain. Contoh gampangnya gini, merah itu sering diasosiasikan dengan keberanian, kekuatan, atau malah bahaya. Sementara biru biasanya ngasih kesan tenang, cerdas, atau bisa dipercaya. Beda kan feel-nya? Selain warna, postur dan ekspresi juga penting banget. Ini yang bikin desain statis jadi hidup. Coba bayangin karakter dengan postur tegap yang percaya diri, pasti beda banget rasanya sama karakter yang posturnya agak bungkuk dan pemalu. Nah, langkah terakhir nih. Kita bakal kasih si karakter sebuah identitas yang jelas lewat kostum dan atribut-atribut unik yang dia punya. Soalnya kostum dan perlengkapan yang dipakai karakter itu bisa langsung cerita banyak. Bahkan sebelum dia ngomong sepatah kata pun, kita udah bisa nebak perannya di dunia game itu apa. Ini contoh yang jelas banget. Coba bandingin kesatria yang pakai baju zirah lengkap sama ilmuwan yang pakai jas lab. Cuma dari kostumnya aja kita langsung klik, oh fungsinya buat tempur, yang satu lagi buat mikir dan analisis. Jelas banget kan perannya? Jadi kalau kita rangkum, karakter yang benar-benar tak terlupakan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil kombinasi yang dipikirin matang-matang dari 4 hal. Tujuan, fondasi bentuk atau siluet, kepribadian dari warna dan ekspresi, serta identitas dari kostumnya. Sekarang coba deh pikirin karakter game favorit kalian. Setelah kita bedah semua ini, coba deh analisis. Elemen desain apa sih yang bikin karakter itu begitu nempel di ingatan kalian?